1/100. Jadi pengalaman itu jauh lebih berbicara daripada informasi, daripada lu baca buku, daripada teorinya dong. Dan kita breakdown ya, pengalaman itu ada yang gagal sama ada yang berhasil. Pengalaman yang gagal itu ngajarin lu 10 kali lipat lebih banyak daripada pengalaman yang berhasil. Karena ketika lu berhasil, yang lu lakukan itu lu sibuk selebrasi. Tapi ketika lu gagal, lu itu bakal lebih reflektif. Ketika lu berhasil, lu itu bakalan punya bias ya. Oh, gue udah bener kok, ngapain gue improvisasi diri gitu kan, ngapain gue improve diri gue. Tapi ketika lu lagi gagal ya lu bakalan belajar lebih banyak. Jadi pengalaman itu 100 kali lipat lebih baik daripada informasi ya, 1/100. Tapi pengalaman yang gagal itu 10 kali lipat lebih bagus daripada pengalaman yang benar. Yang ke-11 ya, ini merupakan salah satu pelajaran yang gue pribadi pelajarin ya. Ini salah satu yang penting mungkin dari 1 sampai 19 ini ya, one of the most crucial ya. Yaitu dunia ini itu nggak kasih lu reward berdasarkan lu itu benar atau salah. Terkadang ya kita lihat di luar sana ya, orang itu kan suka nilai, oh bener itu sama dengan mendapatkan uang atau mendapatkan reward. Salah, ini lu mendapatkan konsekuensi atau hukuman. Ya itu teorinya kayak gitu. Tapi faktanya itu enggak. Terkadang ya lu itu bisa banget bener 100%, tapi lu nggak dapat uang atau lu juga bisa rugi, lu bisa keluar uang. Ada juga posisi di mana lu itu salah banget ya, move lu di bisnis atau di pekerjaan lu udah salah gitu ya, lu udah aneh, ngaco, move-nya nggak jelas gitu ya. Tapi justru lu bisa mendapatkan uang. Jadi bener itu bukan berarti reward ya, salah itu bukan berarti hukuman. Yang gue pengen kalian di sini pelajarin ya, ini ketika lu itu melakukan kebenaran ya, bener lu itu belum tentu di reward sesuai dengan apa yang lu lakukan. Reward itu didistribusikan bukan berdasarkan moral ya, tapi berdasarkan lu itu ngelakuin apa. Jadi menurut gua ya, berhenti buat nunggu validasi dari dunia ini ya, dunia ini bilang bener, salah dan sebagainya, itu nggak ada korelasinya sama lu mendapatkan uang, lu jadi sukses, lu berhasil atau enggak. Pelajaran yang ke-12 ya, never appear too strong ya. Karena emosi terkuat ya, itu bentuknya itu envy, keirian. Iri itu bentuk yang bisa menggerakkan semua orang. Kekuatan yang terlalu kuat itu mengundang yang namanya itu ancaman, bukan respect. Orang itu jadi iri melihat lu. Ini gue belajar ya. Dulu bokap gue ya itu minta gue nonton sebuah series namanya Samkok, Chinese drama lah gitu. Ini dulu real gitu. Jadi dulu ya ada sebuah kerajaan yang rajanya itu meninggal. Terus saya ada sebuah kerajaan lain yang nyerang kerajaannya. Itu udah siap-siap, udah kudanya semuanya pasukannya udah maju gitu. Penasehat hukum ya, penasehat perangnya ya, itu bilang ya kita buka aja semuanya gitu kan. Kita never appear too strong ya. Kita buka aja pintunya gitu ya, buka lebar-lebar gitu ya, biarin mereka serang. Kita buat seakan-akan kita itu bebas gitu ya. Lu mau serang kita, kita nggak siapin defense sama sekali gitu kan. Kita don't appear too strong, kita appear weak gitu. Tapi justru ya ini merupakan reverse psychology, di mana orang-orang ya di luar sana ya, raja-raja kerajaan ini yang pengen nyerang itu justru batal nyerang, gak jadi nyerang. Kenapa? Karena kerajaan ini justru takut ya, ini apa, ini jebakan, ini pintunya dibuka gitu kan, ini nggak ada archery dan sebagainya. Padahal kenyataannya ini nggak ada jebakan sama sekali, ini cuma mereka buka aja. Tapi mereka itu menggunakan strategi ini, appear weak ya, never appear too strong. Yang paling powerful itu adalah ketika lu bisa terlihat biasa-biasa saja tapi di belakang lu itu powerful semua. Itu yang lu sebenarnya harus lu achieve, bukan lu terlihat kuat banget dari depan gitu ya. Karena kalau lu terlihat terlalu kuat dari depan, orang itu bakal cari cara buat serang lu gitu kan, karena orang itu iri gitu kan. Sama kayak misal gaji. Gaji itu kenapa lu jangan umbar-umbar? Ini gue udah sering banget dibilang beberapa di YouTube channel gue. Karena ketika misal gaji lu 100 juta, orang yang denger lu gajinya di bawah 100 juta, orang itu bakal iri sama lu dan bakal cari cara buat tarik lu ke bawah. Itu crab mentality namanya. Tapi ketika gaji orang itu di atas lu, orang itu bakalan ngeremehin lu. Jadi sharing gaji lu, sharing power lu itu nggak perlu ya. Never appear too strong. Yang ketiga ya, ini tentang saham di perusahaan, yaitu punya valuasi versus punya cash itu dua hal yang berbeda. Orang di luar sana sering valuasiin perusahaan mereka. Oh, perusahaan gue itu punya beberapa perusahaan di dalamnya gitu kan. Ini kalau gue hitung ya valuasi gue ya 100M, berarti kekayaan gue 100M. Tapi kekayaan 100M versus lu punya liquid cash 100M ini jauh beda banget levelnya. Orang yang punya 50 miliar cash hari ini juga versus orang yang punya 100 miliar valuasi, menurut gue itu lebih kaya orang yang punya 50 miliar cash. Karena belum tentu lu bisa jual perusahaan lu yang punya valuasi sekian puluh miliar atau ratusan miliar atau triliunan. Karena valuasi itu sangat bergantung sama yang namanya itu foundernya. Valuasi itu basically foundernya. Ya mungkin itu bisa bilang valuasi diri lu, bukan valuasi perusahaan lu. Jadi valuasi on paper nggak boleh lu lihat sebagai kekayaan lu. Ya on paper ini ya on paper. Bahkan lu harus diskon 50% jauh gitu. Sedangkan cash ini lebih kuat. Ya cash itu the strongest form of wealth. Pelajaran yang ke-14 ya, berani itu lebih penting daripada lu jadi siap atau lu pinter.
Gue lihat baik banget orang-orang yang pintar, orang-orang yang udah siap di luar sana, orang-orang yang kompeten, tapi mereka itu nggak berani di luar sana. Jadi mereka itu nggak bakal gerak dari tempat mereka. Padahal otak mereka itu lebih pintar dari gue. Gue punya baik banget teman-teman gue yang di luar sana, yang isi kepala mereka itu lebih pintar dari gue. Tapi mereka itu nggak berani kayak gue. Siap atau pintar itu adalah ilusi yang dibuat sama orang malas yang nggak mau mulai. Orang yang bisa menang dalam dunia ini itu adalah orang yang bisa hidup dalam ketidakpastian. Semakin banyak uncertainty, semakin banyak ketidakpastian yang lu bisa toleransi, semakin berani lu, ya, maka semakin sukses diri lu. Kita ngomong kayak, lihat sekarang ya kejadiannya, Elon Musk. Elon Musk itu uncertainty itu tinggi banget. Elon Musk kan dibilang punya kekayaan $1 triliun, ya, the world's first trillionaire, katanya kayak gitu. Tapi kalau kalian fact check ya, 1T, ya, $1 triliun US dollars gitu ya, itu nggak bisa dicairin. Dan uncertainty Elon Musk ini besar sekali. Elon Musk ini nggak bisa dan nggak akan dibayar unless dia itu taruh 1 juta orang di Mars gitu. Jadi uncertainty yang dia makan itu besar sekali, maka reward yang dia akan dapat itu semakin besar. Pelajaran hidup yang ke-15 yang gue alamin dalam hidup gue, ya. Semua orang di dunia ini itu digerakin sama yang namanya itu kepentingan. Bahkan orang yang lu paling percaya pun. Orang yang paling pure dalam hidup lo itu cuma keluarga lu. Setiap orang itu punya agendanya masing-masing, ya, percaya atau enggak, kelihatan atau enggak gitu ya. Setiap orang itu punya kepentingan ya masing-masing. Begitu lu mulai tanya, ya, setiap lu ngobrol sama orang ini kepentingannya apa buat hidup gua? Atau dia itu pengen apa sih dari gua? Dia itu kepentingannya itu apa sih buat bisnis dia, buat karir dia? Ketika lu udah dapet itu, maka lu bisa lihat situasi itu lebih clear. Misal lu lagi lowongan kerja gitu ya, lu interview gitu kan. Interview, kita lihat based on kepentingan ya. Yang interview ya, HRD-nya. HRD-nya ini kepentingannya itu apa? Ya gak dipecat sama bosnya. Gimana cara biar HRD ini gak dipecat sama bosnya? Hire karyawan yang kompeten, hire karyawan yang bagus, yang gak ngasal. Jadi kepentingannya HRD ya, itu punya atau rekrut karyawan terbaik. Sedangkan karyawan ya, yang lagi interviewnya, yang ngasih CV-nya dan sebagainya, kepentingan dia itu apa? Ya, itu mendapatkan misal gaji atau pekerjaan gitu ya. Itu misal mendapatkan perusahaannya gitu kan. Dia itu pengen bekerja di suatu perusahaannya. Jadi once lu bisa mapping ya, lu bisa map dalam hidup lu. Orang setiap kali orang ngobrol sama lu, ini orang kepentingannya apa gitu kan. Ini orang kepentingannya jelek atau enggak gitu kan. Lu bisa nyadar ya, siapa yang jahat, siapa yang baik. Dan lu bisa mulai filter ya, di hidup lu itu orang ini harus gue singkirkan, si dia itu harus gue deketin. Yang ke-16, jangan punya yang nama itu single point of failure. Dalam hidup kalian, ya, jangan sampai ada satu bottleneck, satu kejadian, atau satu hal yang bisa bikin kalian itu bangkrut langsung atau reset langsung dari nol. Misal, ya, gue nggak pernah, sangat-sangat tidak pernah sekarang merekomendasikan diri gue buat all in ke suatu aset. Jadi gue nggak pernah taruh duit gue di 100% keuangan, misal ke Bitcoin atau sebagainya, gitu ya. Gue nggak pernah all in. Kenapa? Karena ketika gue all in, ini merupakan single point of failure. Mau gue seyakin apapun, ya mau conviction gue itu 99,9% gitu kan. Tapi kalau ini gagal gue reset, itu gue nggak pernah mau. Jadi terkadang ya semua emosi ya, mau takut, seneng, sedih dan sebagainya, itu bukan emosi yang jelek gitu ya. Ini kalau nonton film nama itu Inside Out gitu kan, Inside Out 1 sama 2, ini pelajaran yang bagus banget. Sedih itu bukan emosi yang jelek. Dan sama, ini yang gue pengen point out sini ya. Takut itu bukan emosi yang jelek. Ya, takut itu bagus, tapi takut itu harus ada wajarnya. Ketika takut lu ini terlalu berlebihan, lu over worry, ini juga bisa jelek buat hidup lu. Tapi ketika lu nggak punya ketakutan sama sekali, ini juga jelek juga buat hidup lu. Jadi lu harus punya tingkat ketakutan. Tingkat ketakutan gue, itu gue takut banget riset dari nol. Ya, dan gue punya fear gue sendiri. Kalian itu juga harus punya fear kalian sendiri. Bukan berarti orang yang sukses, orangnya apapun itu, gitu kan, itu nggak boleh punya fear. Kalian itu harus punya fear kalian masing-masing. Kalian itu harus punya emotion yang balance, gitu. Karena ketika lu nggak punya ketakutan sama sekali, ya gue all in terus aja. Ini beresiko buat gue pribadi. Jadi emosi, semua emosi itu sifatnya itu baik. Nggak ada sih emosi yang sifatnya itu benar-benar jelek. Pelajaran yang ke-17 ya, bedakan yang namanya itu sibuk dan produktif. Ya, orang itu sering bilang, oh itu gue sibuk ya, gue sibuk 8 jam sehari ya. Tapi sibuk mereka 8 jam ini menghasilkan berapa banyak ya. Sedangkan orang yang produktif ya, mereka itu bisa aja cuma kerja 1 sampai 2 jam gitu kan. Tapi mereka gitu kan, ini bisa menghasilkan lebih baik daripada orang yang bekerja 10 jam. Itu ibarat kayak ada satu pak gitu kan, ini harus diangkat semuanya gitu kan. Orang yang sibuk itu yang bakal ngangkat sesuatu gitu kan, mereka angkat gitu, capek, itu sibuk, orang sibuk. Tapi orang yang produktif itu mereka bakal cari traktor atau mereka bakal cari mobil buat diangkut semua terusnya di jalan gitu kan. Jadi
orang yang sibuk dan produktif itu kan harus belajar buat bedakan. Jangan jadi sibuk, don't be busy, ya be productive. Yang ke-18 ya, jangan pernah takut sama yang namanya itu kompetitor, takut sama diri kalian sendiri. Gua sering banget berpendapat, ya. Misal gue punya kompetitor di luar sana gitu kan. Gimana kalau kompetitor gua ngelakuin A? Gimana kalau kompetitor gua itu disuntik dan sebagainya, diapain dan sebagainya. Kompetitor gua grow dan sebagainya. Kenyataannya ya, itu cuma ada dalam pikiran gue sendiri. Kalau hanya dengan kompetitor itu dapat uang, terus kompetitor itu bisa ngalahin lu, berarti yang salah itu bukan kompetitor ya. Yang salah itu diri lu. Dan itu terjadi juga dalam bisnis. Misal, gue punya bisnis toko kopi gitu kan. Gue punya kopi, sebelah juga punya kopi. Kalau sebelah dengan sebelah ini diinjek 1 miliar, tiba-tiba dia bisa grow di atas gue. Ya, terusnya gue nggak bisa outgrow dia. Masalah itu cuma di capital. Berarti itu kesalahan itu ada di gue, bukan ada di kompetitor gue. Jadi kalian itu harus belajar buat evaluasikan diri kalian sendiri, bukan evaluasikan kompetitor. Belajar buat lebih tahu diri kalian sendiri, lebih tahu apa yang kalian nggak tahu dibandingkan kompetitor kalian. Ya, analisis kompetitor itu perlu, tapi nggak penting, nggak sepenting kalian analisis diri kalian sendiri. Yang membunuh suatu bisnis atau suatu karir itu bukan kompetitor, ya, tapi diri kalian sendiri yang nggak di-upgrade, foundernya yang nggak di-upgrade. Benchmark yang paling jujur yaitu bukan berdasarkan market, tapi berdasarkan diri kalian yang tahun lalu sekarang. Jadi kalian bisa tanya ke diri kalian sendiri, ya apakah gue lebih baik dari tahun sekarang sampai tahun lalu, ya. Kalau sekarang gue itu hasilin 100, tahun lalu gue hasilin berapa? Kalau tahun lalu gue hasilin 100 sama, berarti ini gue stuck nih, ya. Jangan lihat dari market. Misal market tahun lalu itu ngasilin 100, market sekarang, tahun sekarang gitu ya. Ini ngasilin 90 contohnya. Berarti kalau gue tahun lalu ngasilin 100, tahun ini ngasilin 100, secara hitungan market gue itu menang. Tapi kenyataannya itu enggak. Ya, lu itu nggak boleh compare diri lu itu berdasarkan market. Lu itu harus compare diri lu berdasarkan diri lu sendiri. Yang ke-19, compounding itu nggak melulu tentang uang, tapi melulu tentang